Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini masih dalam seri topik tentang doa yang dijawab oleh Tuhan, seruan yang didengar oleh Tuhan. Saya percaya kita tetap merindukan supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan saya pun percaya saat ini saudara masih menaikkan doa-doa saudara dengan harapan Tuhan mendengar seruan saudara, Tuhan mendengar apa yang menjadi kerinduan-kerinduan saudara. Dan Dia Allah yang baik saudara. Dia juga rindu untuk menjawab doa-doa saudara, lebih daripada saudara merindukan supaya doa-doa saudara dijawab. Saudara, kalau ada saudara sebagai orang tua, pasti saudara merindukan sesuatu yang baik kepada anak-anak saudara. Bahkan saat anak-anak saudara belum meminta sekalipun, kalau itu untuk kebaikan dia, saudara sudah lakukan lebih dari apa yang dia minta. Demikian juga Tuhan. Dia Allah yang akan mengerjakan, memberikan, melakukan lebih dari apa yang kita minta. Kalau itu yang menjadi kebutuhan kita, kalau itu menjadi kebaikan kita. Nah itu sebabnya saudara, mari kita terus berseru kepada Tuhan. Terus berseru kepada Tuhan. Kita terus akan belajar bagaimana supaya seruan-seruan kita dijawab. Kita akan terus belajar bagaimana supaya doa-doa kita dijawab. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara mengalami jawaban doa. Bagaimana saudara mengalami mujizat Tuhan ketika saudara berseru dan berdoa kepada Dia. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini adalah dari Mazmur pasal 34, mulai ayat 16 sampai ayat 21. Saya akan kembali membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya bahwa firman Tuhan akan digali secara objektif supaya kita benar-benar belajar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya saudara semua akan diberkati kembali melalui renungan ini. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara. Mazmur pasal yang ke-34 mulai ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru,
maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Puji Tuhan, saudara. Pemazmur ini menegaskan melalui ayat-ayat firman Tuhan ini tentang doa, tentang seruan yang dijawab oleh Tuhan. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan mendengar seruan orang benar. Artinya apa, saudara? Ada dua hal yang ditegaskan di sini. Yang pertama, bahwa umat-umatnya harus hidup berseru kepada Dia. Umat-umatnya harus hidup memohon kepada Dia, harus hidup meminta kepada Dia. Dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, kalau kita rindu mengalami perkara besar, kalau kita rindu Allah bertindak, Allah bekerja dalam hidup kita, maka berserulah, maka memintalah kepada Dia. Firman-Nya ditegaskan bahwa kenapa kamu tidak memperoleh apa-apa? Karena kamu tidak berdoa, kata firman Tuhan. Hari ini kalau kita rindu mengalami perkara besar, maka kita harus berdoa. Berdoalah supaya saudara mengalami perkara besar. Berdoalah supaya Allah menyatakan mujizat-Nya dalam hidup saudara. Berdoalah. Tetapi saudara, selain berdoa, hal yang ditegaskan di sini juga adalah apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Selain berseru, maka yang ditegaskan di sini adalah keadaan atau sifat orang yang berseru itu, yaitu orang benar. Artinya orang yang akan dijawab, seruan yang akan dijawab oleh Tuhan adalah seruan orang benar. Artinya selain kita berdoa, saudara, kita juga harus hidup dalam kebenaran. Kita harus hidup sebagaimana seharusnya orang benar. Karena bagaimana Tuhan bisa menjawab doa orang-orang yang hidupnya menyakiti hati Tuhan, yang hidupnya melanggar perintah Tuhan, melanggar aturan Tuhan. Dengar saudara, Allah tidak akan pernah menentang dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah melanggar aturannya sendiri. Kalau Dia berkata bahwa ketika kita hidup dalam kebenaranlah, maka Dia akan menyatakan mujizat-Nya, maka Dia akan menyatakan campur tangan-Nya. Dia tidak akan menentang dirinya sendiri dengan menjawab kita melakukan mujizat padahal kita tidak hidup dalam kebenaran. Di sini ditegaskan bahwa Allah mendengar seruan-seruan orang benar. Jadi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu mengalami perkara besar di dalam Tuhan, Allah mewujudkan apa yang menjadi kerinduan saudara, doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan, maka hiduplah di dalam kebenaran. Jangan-jangan hari ini saudara belum mengalami perkara besar di dalam Tuhan, padahal saudara sudah sekian lama berdoa. Jangan-jangan itu dikarenakan saudara belum hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara belum menjalani hidup yang benar sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami perkara yang besar, maka saudara harus hidup di dalam kebenaran. Maka Allah akan mendengar seruan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Bahkan saudara, saya melihat dalam perjalanan dalam pelayanan terhadap pelayanan Tuhan, ketika aku melayani umat-umat Tuhan, saya melihat orang-orang yang hidup dalam kebenaran itu lebih dari apa yang mereka minta, saudara. Dari kesaksian-kesaksian mereka, lebih dari apa yang mereka minta, Tuhan kerjakan dalam hidup mereka.
Lebih dari apa yang mereka doakan, Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Itu sebabnya saat ini berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Dan jalanilah hidup dalam kebenaran. Maka saudara akan menyaksikan Allah mengerjakan perkara yang besar. Allah mengerjakan mujizat. Allah mengerjakan perkara yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Dan juga dikatakan saudara di ayat yang ke-18 ini tadi, apabila orang-orang benar itu berseru-seru. Jadi saudara, selain berdoa, selain hidup benar, maka di sini ada hal yang ditegaskan juga yang berhubungan dengan ketekunan, berhubungan dengan kesetiaan. Karena dikatakan berseru-seru. Itu satu tindakan yang lebih dari sekali. Kalau sekali berseru berarti itu berseru. Tapi kalau dikatakan berseru-seru, maka itu satu tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Satu tindakan yang terus dikerjakan berulang-ulang. Sampai kapan? Sampai jawaban itu dinyatakan. Jadi doa yang dijawab itu juga adalah doa yang dinaikkan dalam kesetiaan. Doa yang dinaikkan dengan berseru-seru. Doa yang dinaikkan secara berkelanjutan terus menerus. Berseru terus sampai akhirnya kita menyaksikan mujizat Tuhan. Saudara, sebagai kesaksian pribadi saya melihat begitu banyak peristiwa Allah mewujudkan apa yang kuserukan dan terus kuserukan kepada Allah. Ada begitu banyak saudara, ada begitu banyak doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan, seruan-seruan yang dinaikkan kepada Tuhan dengan setia, dengan tekun. Aku melihat pada akhirnya dijawab oleh Tuhan. Aku melihat dalam pelayanan ketika aku membutuhkan sesuatu, dan kemudian aku mulai berseru-seru, memohon, meminta kepada Tuhan. Hari ini belum dijawab, besok aku berseru lagi, besok belum dijawab, lusa aku berseru lagi, dan berseru terus sampai akhirnya Tuhan menjawab doa itu. Sampai akhirnya aku lihat mujizat Tuhan, doaku dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini saya juga menekankan kepada saudara, hiduplah berseru-seru kepada Tuhan. Jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti, berserulah terus, karena Tuhan pasti mendengarkan seruan-seruan yang dipanjatkan di hadapan Allah. Apakah hari ini ada doa-doa pendeta belum dijawab? Banyak. Apakah pendeta masih menaikkannya kepada Tuhan? Masih. Dan terus aku naikkan kepada Tuhan, karena aku percaya ke depan Tuhan pasti akan menjawab seruan-seruanku. Dan sekali lagi saat ini saya mau mengajak saudara untuk kita berseru-seru kepada Tuhan. Dan dikatakan saudara di ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tadi dikatakan bahwa seruan-seruan orang benar itu didengar. Di ayat 16 ini ditegaskan bahwa matanya tertuju kepada orang benar, telinganya mendengar teriak mereka minta tolong. Lihat saudara bahwa Allah itu peduli. Dia memandang, dia memperhatikan, lalu kemudian telinganya mendengar teriak mereka minta tolong. Allah memperhatikan saya, Allah memperhatikan saudara. Ketika kita hidup dalam kebenaran, Allah memperhatikan hidup kita, dan Dia pasti akan menjawab doa-doa dan seruan kita, karena Dia Allah yang memperhatikan hidup umat-umatnya. Dia memandang kehidupan saudara. Adakah saat ini beban saudara berat? Adakah saat ini persoalan saudara berat? Adakah saat ini penyakit saudara parah? Adakah saat ini pergumulan dan masalah ekonomi saudara berat? Dengar saudara, firman-Nya menegaskan bahwa matanya tertuju kepada kita. Dia memandang kita, artinya Dia memperhatikan
segala pergumulan saudara, dia memperhatikan segala beban persoalan saudara. Dia melihat semuanya, dia melihat semuanya. Dan Tuhan mau saudara, Tuhan mau supaya saudara terus berseru kepada dia. Dia melihat semuanya beban persoalan saudara, dan dia mau teruslah berseru kepada dia. Dikatakan di sini bahwa dia mendengar teriak mereka minta tolonglah kepada dia. Dia Allah yang mengasihi saudara, dan dia pasti akan menolong saudara. Matanya tertuju kepada kita dan telinganya mendengar teriakan-teriakan kita minta tolong kepada dia. Adakah saudara sebagai orang tua, ketika anak saudara masih kecil dan kemudian saudara lihat dia bermain, apa yang saudara lakukan? Saudara akan memperhatikan dia waktu bermain. Anak ini masih bayi, dia perlu diawasi, dia perlu dilihat, dia perlu dipandangi, diawasi. Dan kemudian setiap kali dia panggil papa, dia panggil mama, dan dia minta tolong, apa yang saudara lakukan? Dengan seketika saudara akan campur tangan. Saudara akan memberikan apa yang dia perlukan. Saudara akan memberikan, mewujudkan apa yang dia butuhkan. Demikian Allah saudara. Dia memandang setiap kita yang penuh dengan kelemahan. Dia memandang setiap kita yang penuh dengan masalah dan persoalan hidup. Dia memandang setiap kita. Dan ketika kita berseru-seru kepada dia minta tolong, dia pasti akan menjawab kita. Karena matanya tertuju kepada saudara dan telinganya mendengar teriak saudara minta tolong. Dia mendengar saudara. Itu sebabnya teruslah berdoa saudara. Dia mendengar dan memperhatikan saudara. Itu sebabnya teruslah berteriak minta tolong kepada Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan setiap kita. Sekalipun mungkin dalam hidup saudara seringkali ditipu oleh pikiran-pikiran negatif. Mungkin selama ini saudara pernah mengalami pikiran negatif di mana sekian lama saudara berdoa dan doa saudara tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, dan sehingga akhirnya saudara meragukan apakah Tuhan itu peduli kepada saudara, apakah Tuhan itu melihat saudara, apakah Tuhan itu memperhatikan saudara. Dengar saudara, jangan tersesat oleh pikiran-pikiran itu. Allah menegaskan bahwa matanya tertuju kepada kita, telinganya terarah kepada kita untuk mendengarkan teriak kita minta tolong. Siapapun saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, dengar, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Telinga Tuhan mengarah kepada saudara untuk mendengarkan seruan-seruan saudara, untuk mendengarkan jeritan saudara minta tolong. Itu sebabnya berserulah kepada Tuhan, mohonlah kepada Tuhan dengan kesetiaan, karena Dia Allah yang pasti akan memperhatikan setiap saudara. Saudara, saya mengalami dalam kehidupan ini bahwa ketika aku menaikkan seruan-seruan kepada Tuhan, nyata betul bahwa Dia mendengar. Itu sebabnya saudara, saya tidak mau tersesat oleh pikiran-pikiran, sekalipun mungkin satu waktu sekian lama doaku tidak dijawab, belum dijawab. Aku tidak akan pernah mau terpikir dan berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tidak saudara, karena yang aku tahu Tuhan tetap memperhatikan. Dengan memahami hal itu, saudara tidak akan bosan dan saudara tidak akan berhenti berdoa. Sekalipun seberapa mustahil pun itu, kalau saudara tahu bahwa kalau saudara berseru kepada Tuhan, Dia akan mendengarkan saudara dan Dia akan memandang kehidupan saudara. Kalau saudara tahu itu, saudara tidak akan pernah menyerah untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Satu kali saudara, ada seorang anak Tuhan bermimpi. Kemudian dalam mimpinya itu dia bermimpi bahwa dia sedang berjalan di pinggiran pantai saudara, di mana dia berjalan di pasir pantai. Setiap kali dia pijakkan kakinya, ada bekas telapak kakinya di sana. Dia melangkah terus dalam mimpi itu, dia melangkah terus, dia melangkah terus, dan dia melangkah terus. Lalu kemudian satu kali dia lihat telapak kaki ke belakang, dan kemudian ternyata ada 2 pasang telapak kaki. Akhirnya dia kaget, ini telapak kaki siapa, sedangkan di depanku hanya
Tidak ada bekas telapak kaki dan hanya aku sendiri yang berjalan. Di belakangku sudah ada 2 pasang telapak kaki. Dan kemudian Tuhan berkata bagi dia dalam mimpinya itu, anakku, aku sedang berjalan bersamamu. Aku sedang menuntun engkau, aku sedang memperhatikan engkau. Wow, itu sesuatu yang indah dan luar biasa, saudara. Lalu kemudian satu kali dia terus berjalan. Dan ketika dia lihat ke belakang, tinggal 1 pasang telapak kaki. Pada saat itu dia sudah begitu lelah menjalaninya karena begitu jauh perjalanan itu. Dia sudah begitu lelah, lalu kemudian dia berkata, Tuhan, tadi engkau berkata bahwa engkau mempedulikan aku. Sehingga engkau menyertai aku ketika aku berjalan. Engkau melindungi aku, engkau ada bersama aku. Tetapi kali ini, apa yang engkau katakan tidak terbukti. Buktinya, aku melihat ke belakang, tinggal 1 pasang telapak kaki di sana. Itu artinya engkau telah pergi. Saudara tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia? Anakku, tahukah engkau bahwa telapak kaki yang ada di belakang itu adalah telapak kakiku? Sedangkan engkau saat ini sedang aku gendong. Wow, saudara, ternyata dia pikir Tuhan tidak peduli. Dia pikir Tuhan tidak memperhatikan dia. Tapi ternyata Tuhan ada di sampingnya. Saat ada pemikiran baru lagi, dia pikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak memperhatikan dia. Pada akhirnya dia disadarkan kembali bahwa dia digendong oleh Tuhan. Dan telapak kaki yang satu itu adalah telapak kaki Tuhan. Dan dia sedang digendong oleh Tuhan. Terkadang kita juga sering berpikir demikian, saudara. Dalam doa-doa kita, dalam seruan-seruan kita, kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan kita. Apalagi doa-doa itu sudah sekian lama kita doakan, Tuhan mungkin tidak peduli, Tuhan tidak mendengar. Tetapi dengar, Allah selalu peduli. Bahkan saat kita berpikir dia tidak peduli, dia sedang mempedulikan kita. Saat kita berpikir bahwa dia tidak mendengar kita, sebenarnya dia sedang mendengarkan kita. Itu sebabnya, saudara, naikkan terus seruan-seruan kepada Tuhan. Karena ketahuilah, Allah itu peduli kepada saya. Allah itu peduli kepada saudara. Naikkan terus doa-doa dan seruan saudara kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Allah itu mendengar seruan-seruan kita, saudara. Jangan pernah berhenti berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia pasti akan mendengar dan menjawab, saudara. Lalu kemudian yang kedua, dikatakan, saudara, bahwa di ayat 18 ini, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka aku mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Saudara, Allah menegaskan bahwa ketika orang-orang yang hidup dalam kebenaran, lalu kemudian mereka berseru-seru kepada Tuhan, ditegaskan di sini bahwa Tuhan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Artinya Tuhan akan mengerjakan kelepasan. Kelepasan dari apa? Kelepasan dari situasi dan kondisi yang menyesakkan. Dikatakan di sini dari kesesakan. Adakah dalam kehidupan saudara sedang mengalami kesesakan? Di mana kata kesesakan di sini menggambarkan bahwa betapa sulitnya, betapa beratnya persoalan yang sedang dialami, betapa sulitnya persoalan yang sedang dialami. Tetapi firman-Nya menegaskan bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran dan kemudian kita hidup berseru-seru kepada Tuhan, maka Dia Allah yang akan mengerjakan kelepasan bagi kita dari segala kesesakan kita. Saudara masih ingat Daud, di mana satu kali Daud dan pasukannya mengalami masalah, di mana ketika dia pulang dari Filistin bersama dengan rombongannya, mereka pulang ke kampung halaman mereka. Yang terjadi adalah bahwa kampung halaman mereka sudah diserang oleh orang Amalek, dan rumah-rumah mereka semua dibakar. Istri dan anak-anak mereka, istri anak-anak Daud dan istri anak-anak pasukannya dibawa oleh orang Amalek, ditawan oleh orang Amalek. Dan kemudian ketika Daud dan anggotanya, laskarnya, prajuritnya sampai di kampung itu, betapa terkejutnya mereka karena semuanya sudah berantakan, semuanya sudah hancur.
Dan pada waktu itu saudara, betapa beratnya beban Daud. Karena sebenarnya sudah begitu banyak masalah yang dialami oleh Daud. Yang pertama, Saul yang sering dia tolong malah berkali-kali ingin membunuh dia karena Saul merasa tersaingi, sehingga dia harus Daud ini harus melarikan diri karena Saul selalu berusaha untuk membunuh dia. Itu masalah saudara. Pada seharusnya Saul ini menolong dia karena Saul ini juga sudah berkali-kali ditolong oleh Daud. Tetapi yang ada adalah Saul ingin terus-menerus untuk membunuh dia. Lalu kemudian saudara, akhirnya Daud ini meniti karir di orang Filistin bersama dengan orang Filistin. Tapi setelah dia berhasil di sana, akhirnya orang-orang Filistin juga iri dan kemudian mereka berkata kepada raja supaya Daud ini diusir, dan akhirnya diusir pulang. Padahal karir Daud lagi menanjak di sana, diusir pulang. Dan ketika diusir pulang, pulanglah mereka. Dan kemudian sampailah mereka di kampung halaman mereka, Daud dan beserta dengan rombongannya. Ketika mereka sampai di sana, mereka lihatlah bahwa kampung itu sudah terbakar dan istri anak-anak mereka sudah ditawan. Kampungnya sudah hancur semua. Lalu kemudian menangislah mereka semuanya, menangis sejadi-jadinya. Dan saat mereka menangis, tentara-tentara Daud itu atau prajurit-prajurit Daud itu akhirnya mulai mengambil batu dan mereka hendak melempari Daud karena mereka berpikir ini semua gara-gara Daud. Tapi puji Tuhan saudara, pada waktu itu sebelum sampai mereka melempari Daud, Daud melakukan tindakan yang begitu bijaksana. Apa yang dia lakukan saudara? Dia ambil peralatan ibadah dan kemudian dia pergi ke rumah ibadah, dia berlutut di sana dan kemudian dia berkata, "Bapa, haruskah orang Amalek yang menawan istri dan anak-anak kami itu, haruskah kami kejar?" Lalu kemudian Tuhan berkata, "Kejarlah." Artinya apa saudara? Saat situasi yang sulit itu, bahkan firman Allah mencatat di dalam konteks itu saudara bahwa Daud sangat terjepit karena istri anaknya ditawan, istri anak-anak dari anggotanya ditawan. Lalu kemudian dia baru saja di PHK dari orang Filistin. Lalu kemudian sampai begitu saudara, dia mengalami masalah lagi, di mana anggotanya ingin melempari dia. Itu situasi yang sangat berat, situasi yang sangat sulit. Dan firman Allah mencatat bahwa Daud sangat terjepit. Tapi dalam keadaan terjepit itu apa yang dia lakukan? Dia pergi berseru kepada Allah. Dan singkat cerita, dia bisa mengalahkan orang Amalek dan merebut kembali istri dan anak-anak mereka yang ditawan. Bahkan orang Amalek yang tadinya telah memerangi beberapa bangsa, dan dari semua bangsa-bangsa itu mereka ambil rampasan. Tetapi saat Daud memerangi mereka dan mereka kalah, istri anak Daud dan istri anak dari anggotanya semua dibebaskan. Dan bukan hanya itu, rampasan-rampasan orang Amalek dari berbagai bangsa tadi pun akhirnya mereka bisa ambil dan mereka bisa gunakan untuk pembangunan kembali kampung mereka. Artinya betapa dahsyatnya Tuhan saudara. Ketika ada umat Tuhan yang saat dia terjepit, dia berseru kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dan itu yang ditegaskan di dalam ayat-ayat ini saudara, bahwa apabila orang benar itu berseru-seru maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dengar saudara bahwa Tuhan mengerjakan kelepasan, melepaskan mereka dari kesesakan. Dan hari ini pun bukan hanya pemazmur ini dan bukan hanya Daud, tetapi hari ini pun Allah juga mengerjakan kelepasan dalam hidup saudara. Ketika saudara mengalami kesesakan oleh karena masalah persoalan menghimpit kehidupan saudara, di dalam kesesakan itu saudara berseru dan berseru kepada Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan melepaskan saudara dari segala kesesakan. Tuhan melepaskan saudara. Lalu kemudian saudara, selanjutnya juga dikatakan bahwa ayat 19, Tuhan itu dekat
kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Karena kesesakan, karena masalah yang dialami, akhirnya hatinya patah, jiwanya remuk. Tetapi jikapun sekalipun sedang mengalami patah hati, jiwa yang remuk, tetapi tetap hidup dalam kebenaran dan kemudian tetap berseru kepada Tuhan, maka firman Tuhan berjanji di sini bahwa Dia dekat dengan orang itu. Saudara rindu mengalami Tuhan dekat dalam hidup saudara? Kalau saudara rindu Tuhan dekat dalam hidup saudara, maka apapun yang saudara alami, sekalipun jiwamu remuk, sekalipun engkau patah hati, tetap berserulah, tetap berserahlah kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan dekat dengan saudara. Bahkan juga dikatakan ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Dia melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, kemalangan itu sama saja, orang benar, orang fasik, semua mengalami masalah, persoalan, kemalangan, kesedihan, duka cita, penyakit dan sebagainya dan sebagainya. Orang dunia mengalami kemalangan, dan kemudian orang-orang benar juga tetap mengalami masalah, persoalan, kemalangan dalam kehidupannya. Tetapi bagi orang yang tetap hidup dalam kebenaran, dalam semua masalah yang dia alami, maka firman Allah menegaskan di sini, saudara, bahwa Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Apapun masalah, persoalan, tantangan hidup yang sedang saudara alami, yang sedang saudara gumuli saat ini, dengar, Tuhan rindu melepaskan saudara. Sekali lagi, Tuhan rindu melepaskan saudara. Yang penting yang harus saudara kerjakan adalah saudara harus tetap hidup benar, saudara harus tetap hidup dalam kebenaran dan dalam seruan-seruan kepada Tuhan. Tetaplah berseru kepada Dia, tetaplah berseru kepada Dia. Maka Dia akan melepaskan saudara dari segala kesesakan saudara. Dia akan membebaskan saudara dari segala kesesakan saudara. Sekalipun masalah saudara banyak, kemalangan saudara banyak, tetapi Tuhan akan mengerjakan kelepasan bagi setiap saudara. Puji Tuhan saudara, itu yang dikerjakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang tetap berseru kepada Dia dalam kemalangan, dalam kesusahan, dalam keadaan patah hati, dalam keadaan remuk jiwa. Dan dikatakan juga di ayat 21, Ia melindungi segala tulangnya dan tidak ada satu pun yang patah. Artinya firman Allah menegaskan di sini bahwa Tuhan melindungi dengan begitu luar biasa sehingga tidak ada satupun tulangnya yang patah. Artinya apa? Tuhan jagai begitu luar biasa, Tuhan lindungi begitu luar biasanya. Sampai-sampai saudara, sekalipun mereka mengalami patah hati, remuk jiwa, kesesakannya banyak, tetapi Tuhan menjaga, melindungi dan menyertai, dan tidak ada satupun yang dibiarkannya celaka. Demikian juga saudara hari ini. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara alami, saudara, maka saat ini firman-Nya menegaskan bahwa saudara harus terus berseru kepada Dia. Maka Dia akan melindungi saudara dan tidak membiarkan saudara celaka. Tidak membiarkan satu tulangmu pun yang patah. Artinya Tuhan jagai dengan begitu indahnya. Dan Dia tidak izinkan saudara mengalami celaka, mengalami musibah, mengalami masalah yang tidak kunjung selesai. Allah campur tangan, Allah bertindak bagi seluruh kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, betapa ajaib Allah yang kita sembah. Di mana hari ini kita sudah belajar, saya merangkum kembali saudara, di mana ada umat-umat Tuhan yang sedang mengalami patah hati. Mereka mengalami remuk jiwa. Itu ada dikatakan di ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwa. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan semuanya itu. Mengalami patah hati, remuk jiwa, mengalami kemalangan yang banyak. Kata firman Tuhan di sini.
Tetapi kemudian firman-Nya menegaskan di ayat 8, apabila orang benar itu berseru-seru, aku mendengar. Artinya dalam semua kondisi ini, dalam semua keadaan ini, ketika mereka tetap berseru-seru dan hidup dalam kebenaran, maka Tuhan mendengar dan menjawab. Saat ini saudara, saya menantang saudara, mungkin ada masalah, persoalan yang sedang saudara hadapi, hidup saudara rumit, jiwa saudara remuk karena masalah persoalan yang sedang saudara hadapi. Mari tetap berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mendengar saudara. Tetaplah hidup dalam kebenaran, maka Tuhan akan mendengar setiap saudara. Bahkan dikatakan saudara bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Artinya Tuhan dengar seruan-seruan mereka dan Tuhan pandang. Hari ini pun dengar. Tuhan memandang saudara dan Dia mendengarkan seruan-seruan saudara. Apapun situasi yang, tetaplah berseru kepada Tuhan, tetaplah dengar, tetaplah memohon kepada Tuhan karena Dia mendengar seruan-seruan saudara. Bahkan juga dikatakan saudara bahwa apabila orang benar berseru, maka aku mendengar. Tuhan mendengar, lalu kemudian aku melepaskan mereka dari segala kesesakan. Kesesakan yang saudara pikul hari ini, jika saudara terus berseru kepada Tuhan, saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan melepaskan saudara dari segala kesesakan. Kesesakan-kesesakan yang hari ini sedang saudara hadapi semuanya akan berlalu, karena Tuhan akan melepaskan saudara dari segala kesesakan itu. Tuhan akan melepaskan saudara. Lalu bahkan dikatakan Dia dekat. Ayat 19, Dia dekat kepada orang-orang yang patah hati. Sekalipun hatimu patah, jiwamu remuk, lalu kemudian kemalanganmu banyak, tetapi jika engkau tetap hidup dalam kebenaran, jika engkau tetap hidup dalam seruan-seruan dan permohonan kepada Tuhan, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Dia hidup dekat, Dia tinggal dekat dengan saudara. Dan kalau Tuhan dekat, maka kuasanya juga nyata di sana. Kalau kuasa Tuhan nyata di sana, maka saudara akan melihat bagaimana perkara besar Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Bahkan dikatakan juga saudara bahwa Dia, ayat 21, Dia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun patah. Artinya apa? Tuhan lindungi sebegitu rupa, Tuhan lindungi dan jagai dengan begitu indahnya, sehingga tidak ada yang mengalami bahaya. Bahkan saudara tidak akan mengalami dalam kehidupannya mengalami celaka, tidak akan, karena Tuhan akan melindungi. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Apa yang sedang saudara alami? Nanti di akhir video ini saudara, saya rindu berdoa syafaat bagi saudara pribadi lepas pribadi. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa bersama, kita akan bergandengan tangan bersama. Kita akan menaikkan doa-doa kita, kesepakatan doa kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya saudara, ada yang menjadi bagian saudara. Sekali lagi, ada yang menjadi bagian saudara. Saudara pun harus berseru-seru kepada Tuhan. Bukan hanya berseru, tetapi berseru-seru kepada Tuhan. Artinya terus berseru dan terus berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Dan kemudian tugas saudara kedua adalah jalanilah hidup saudara dalam kebenaran, karena Tuhan hanya akan menjawab doa-doa dan seruan orang-orang benar. Kalau itu yang saudara lakukan di dalam kehidupan saudara, saudara akan menyaksikan bagaimana betapa dahsyatnya Tuhan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Terus maju saudara, terus melangkah sesuai dengan firman Tuhan dan terus terapkan firman Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dan jalanilah hidup saudara dalam kebenaran. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini. Namun sebelumnya sekali lagi mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan firman-Mu bersama, bahwa jika kami hidup dalam kebenaran-Mu, dan kemudian jika kami hidup berseru dan berseru kepada Tuhan, kami akan menyaksikan pertolongan-pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat bagi kami.
Itu sebabnya Tuhan, kami mau jalani hari-hari kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau jalani hari-hari kami untuk kami hidup dalam seruan-seruan kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika itu kami lakukan, kami akan mengalami bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Ajar mereka untuk berteriak minta tolong. Ajar mereka untuk berseru kepada Tuhan. Dan ajar mereka untuk hidup dalam kebenaran. Supaya mereka mengalami janji-janji firman-Mu di mana matamu tertuju. Dan pendengaran-Mu mendengar teriakan mereka minta tolong. Dan Engkau akan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka, dan Engkau akan tinggal dekat dengan mereka. Bahkan Tuhan, Engkau akan melepaskan anak-anak-Mu dari kemalangan mereka, dan kemudian akan menjagai, melindungi mereka. Biarlah penyertaan Tuhan ada nyata atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, dan biarlah mereka mengalami jawaban-jawaban doa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, sebentar lagi saya akan berdoa bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari siapkan terus hati saudara untuk terus kita berdoa dan berseru bersama kepada Tuhan. Dia Allah yang akan memperhatikan saudara. Dia Allah yang akan menjawab doa saudara. Kalau saudara mengalami jawaban doa dalam hidup saudara, mari saksikan jawaban-jawaban doa yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Mari siapkan hati saudara. Kita bersepakat berdoa dan memohon bersama kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau,
Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua,
Campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan.
Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati. Berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan,
di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka. Dalam nama Yesus, berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak
orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gerejamu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.